Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terakhir dari bab 12, yaitu tentang metode Lagrange. Metode Lagrange ini adalah salah satu cara untuk menentukan titik-titik kritis yang ada di batas. Jadi di sini yang ada di batas. Baik, berikut adalah pengantarnya. Misalkan kita ingin menghitung nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut, x kuadrat min y kuadrat, pada himpunan tertutup dan terbatas ini. Ini lingkaran, cakram lingkaran jari-jari satu ya. S-nya adalah ini S-nya, lingkaran cakram berjari-jari satu di titik pusat. Ini daerahnya tertutup karena batasnya masuk dan terbatas ya, karena termuat di sebuah cakram yang berjari-jari, katakanlah misalnya 2 gitu ya. Kalau kita bikin cakram berjari-jari 2, nah, si daerah S ini masuk di sini semua. Jadi dia tertutup dan terbatas. Oke, diketahui bahwa titik stasionernya adalah 0,0. Ini bisa dicari sederhana ya. Kita bisa hitung gradien F-nya. Turunan terhadap X-nya adalah 2X. Turunan terhadap Y-nya min 2Y. Kita ingin mencari stasioner. Stasionernya adalah 2X sama dengan 0, 2Y sama dengan 0. Dan ini akan dicapai bersama-sama di titik 0,0 saja. Hanya satu solusi ya. Jadi stasionernya 0,0, dia bukan titik ekstrim. Kenapa bukan titik ekstrim? Di sini tadi turunan parsial terhadap X, ini turunan parsial terhadap Y ya. Jadi kita bisa menghitung Fxx adalah 2, Fyy adalah berapa? Minus 2. Fxy sama dengan 0. Oke, jadi D di titik 0,0 menguji titik stasioner. Fxx dikali Fyy dikurang Fxy kuadrat. Berapa? Minus 4 dikurang 0 ya. Minus 4, negatif ya. Kemarin kalau negatif, dicek D-nya negatif, kita dapat kesimpulan dia bukan titik ekstrim. Kemudian titik singularnya tidak ada. Kenapa titik singularnya tidak ada? Karena turunan parsialnya fungsi kontinu. Di sini ya 2x dan 2y. Turunan parsialnya adalah fungsi kontinu. Tapi di sini tadi himpunannya tertutup dan terbatas. Kalau tertutup dan terbatas, berdasarkan teorema eksistensi, seperti apa teorema eksistensi kemarin? Kalau dia kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas, maka dia mencapai maksimum dan minimum pada daerah tersebut. Ya, di sini tadi himpunannya tertutup dan terbatas, jadi tentu harusnya nilai maksimum dan minimumnya ada. Berarti dia akan dicapai pada titik kritis. Titik kritisnya yang 2 sudah terungkap, titik stasioner dan titik singular. Titik singularnya nggak ada, titik stasionernya bukan titik ekstrim. Berarti kesimpulan kita adalah nilai maksimum dan minimumnya akan dicapai pada titik batas. Batas dari daerah ini adalah si lingkaran itu. Jadi untuk mencari maksimum atau minimum dari fungsi f ini di daerah batas,
Ya berarti kita harus mencari yang maksimum dan minimum di daerah lingkaran tersebut. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi maksimum atau minimumnya ada di daerah ini. Bagaimana mencarinya? Mencari titik-titik kritis yang ada di kurva batas. Ya setidaknya ada 3 cara, dan cara terakhir ini yang menjadi poin utama bahasan kita. Ya. Oke, kita coba cara pertama terlebih dahulu. Kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum fungsi f ini dengan kondisi di batas tadi ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Kita bisa melakukan substitusi terhadap y kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, berarti y kuadratnya sama dengan 1 minus x kuadrat. Jadi di sana, dengan kondisi lingkaran tersebut, karena titiknya berada di dalam lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, maka nilai fxy-nya, y kuadratnya bisa kita ganti dengan 1 minus x kuadrat. Jadi fxy-nya seperti ini. Dengan cara substitusi, yang asalnya kita punya fungsi 2 peubah, menjadi fungsi 1 peubah saja dalam x. Sama saja kita ingin menghitung fungsi 2x kuadrat min 1 pada himpunan dari min 1 sampai 1. X-nya dari min 1 sampai 1 dari mana? Ya, dari lingkaran. Lingkaran sendiri kan paling kecilnya X-nya min 1, paling besarnya 1. Jadi di sini kita punya fungsi 2x kuadrat, himpunannya min 1 sampai 1. Ya, kita tinggal mencari titik-titik kritis dari fungsi tersebut gitu. Misalkan saja fungsinya gx, kita cari g aksen x sama dengan 4x. Jadi g aksen 0 sama dengan 0. Oke. G aksen, bukan g aksen 0 sama dengan 0. Maksudnya adalah g aksen x sama dengan 0, berarti 4x-nya sama dengan 0, yang artinya x sama dengan 0. Titik kritisnya 0 sama titik batas min 1 dan 1. Titik singular tidak ada. Jadi semua titik kritisnya adalah min 1, 0, dan 1. Jadi maksimumnya dicapai saat saat x sama dengan min 1. Minimumnya diperoleh saat x-nya sama dengan 1. Berapa? Dari situ kita hitung saja. G0 berapa, min 1 berapa, G1 berapa. Dari 2x kuadrat min 1. 2x kuadrat min 1, kalau x-nya 1 atau min 1, dia sekarang 1. G0-nya adalah min 1. Jadi di sini minimumnya adalah min 1, maksimumnya adalah 1. Selanjutnya adalah cara kedua, menggunakan parametrisasi batas. Kalau kita mengetahui bahwa kurva yang menjadi daerah batas dari daerah tadi, suatu daerah yang akan kita cari maksimum dan minimum fungsinya tadi. Nah, parametrisasi batas ini ya salah satu penggunaannya membuat yang asalnya fungsi 2 kuadrat menjadi fungsi 2 peubah menjadi fungsi 1 peubah saja gitu. Ya, dalam hal ini lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, kita bisa membuat persamaan parameternya sebagai x sama dengan cos T, y sama dengan sin T. T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi gitu ya. Jadi kita melihat titik itu sebagai lintasan dari
titik asal ini, kemudian bergerak berlawanan dengan jarum jam. Oke, dengan X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, maka Fxy bisa kita nyatakan sebagai cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T, yang ternyata sama dengan cos 2T. Jadi fungsi tadi di kurva ini, kurva batas ini, dengan parametrisasi X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T, fungsinya menjadi cos 2T, daerah T-nya dari 0 sampai 2pi. Berapa nilai maksimum dari cos 2T? Dan nilai minimumnya, ya kurang lebih ini kurva yang fungsi yang sederhana, kita bisa gambar ya. Ya, bisa juga dengan mencari titik kritis seperti biasa gitu ya. Kapan cos T maksimum? Saat nilainya 1, yaitu saat T-nya sama dengan 0, saat T-nya sama dengan berapa di sini? Kalau satu periodenya 2pi, di sini jadi pi saja ya. Nah, di sini 2pi. Saat T-nya sama dengan 0, pi dan 2pi gitu ya. Maksimumnya. Minimumnya di sini saat T-nya sama dengan pi per 2 dan 3pi per 2. Minimumnya min 1, maksimumnya 1. Min 1, maksimum 1. Jadi seperti itu. Dan titiknya kalau T-nya kita substitusi, nilai minimum terjadi saat di titik 0,1, saat T-nya sama dengan pi per 2, dan 3pi per 2, 0,1 dan 0,-1. Nilai maksimumnya saat T sama dengan 0pi dan 2pi, itu masing-masing memberikan dua titik ini. Ya, di sini titik 0 dan 2pi, saat T sama dengan 0 dan 2pi memberikan titik yang sama. Oke, dan seperti itu adalah cara kedua untuk mencari nilai maksimum dan minimum di titik batas, mencari titik kritis di kurva batas gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara ketiga yang menggunakan metode Lagrange. Nah, metode Lagrange dituliskan ya dalam bentuk fungsi objektif dan kendala. Oke, yang pertama fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang akan kita cari nilai maksimum atau minimumnya. Sementara fungsi kendala adalah fungsi yang berupa syarat titik-titik di daerah asal fungsi objektif gitu ya. Jadi untuk menghitung metode Lagrange, kendala di sini berupa persamaan fungsi. Persamaan fungsi sama dengan sesuatu gitu. Nah, berikut cara mencari titik kritis dengan metode Lagrange. Jadi misalkan kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan fungsi f, jadi di sini f-nya adalah fungsi objektif. Dan g-nya ini disebut sebagai fungsi kendala. Mencari titik tersebut adalah titik-titik kritis dari masalah ini adalah solusi dari sistem persamaan ini. Jadi ada dua persamaan di sini. Yang pertama adalah persamaan vektor. Gradien dari f di titik P sama dengan lambda dikali gradien dari g di titik P. Persamaan yang kedua
adalah persamaan biasa, G di titik P sama dengan 0. Jadi di sini ada dua persamaan, tapi yang satu persamaan vektor, karena vektor yang sama itu dilihat harus setiap komponennya sama, maka dari persamaan vektor itu menghasilkan beberapa persamaan lain gitu. Dalam hal ini, kalau misalnya fungsinya adalah dalam dua peubah, berarti persamaan vektornya menghasilkan dua persamaan. Yang pertama komponen yang pertama, yang berikutnya persamaan untuk komponen yang kedua. Jadi di sini nanti solusi yang ditemukan adalah solusi untuk dua hal, yaitu titiknya dengan lambdanya. Titik-titik yang memenuhi dua persamaan ini disebut titik kritis. Maaf, bukan disebut, akan menjadi titik kritis fungsi f pada himpunan titik-titik batas tadi yang berada di kendala. Lambdanya sendiri disebut sebagai pengalih Lagrange. Baik, untuk contoh yang tadi, berarti fungsi objektifnya adalah si f tadi. X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita punya fungsi objektif ini. Kemudian fungsi kendalanya, tadi kita ingin mencari titik-titik maksimum dan minimum di dalam lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini kita bentuk menjadi fungsi dua peubah G yang sama dengan 0. Bagaimana mengubahnya? Kita bisa melihatnya sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Jadi, bagian ini bisa kita pilih sebagai GXY. Jadi, kita punya fungsi objektif ini, fungsi kendala ini. Apa yang kita cari tadi? Persamaan yang harus kita selesaikan ini tadi, dua ini. Gradien F di titik P sama dengan lambda kali gradien G di titik P. Gradien F adalah 2x, 2y ya. Sementara gradien G adalah 2x, 2y ya. Jadi solusi persamaannya, persamaan ini bisa kita tulis sebagai 2x, 2y sama dengan lambda 2x, min 2y ya. Tadi min 2y sama dengan lambda kali 2x, 2y. Atau kalau kita kalikan ini lambdanya 2x, min 2y sama dengan 2 lambda x di 2 lambda y. Nah, dua vektor ini harus sama. Jadi, kalau kita tulis, ini harus sama dengan ini, 2x harus sama dengan 2 lambda x, min 2y harus sama dengan 2 lambda y. Ya, ini tadi ada dua persamaan ya, ini dan G. P sama dengan 0. GP apa? GXY-nya tadi ya. Berarti ini dan X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadi selain dua ini ada satu lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Sama saja dengan ini. Jadi ada sistem persamaan, ada tiga persamaan ini. Kita mencari X, Y, dan lambda yang memenuhi tiga-tiganya sekaligus. Gimana mencarinya? Tidak ada cara khusus untuk mencari solusi untuk persamaan Lagrange. Ya, kuncinya kita hanya memanfaatkan persamaan yang ada untuk mencari solusi dari sistem persamaan tersebut. Baik, coba lihat persamaan pertama. 2x sama dengan lambda 2x. 2x sama dengan lambda 2x. Apa yang membuat pernyataan ini benar? Bisa langsung dicari solusinya kah?
2x sama dengan lambda dikali 2x. Ya, Anda mungkin tergoda untuk mencoret x-nya. Jika Anda coret x-nya, ya Anda boleh mencoret x-nya kalau x-nya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan. Kalau x-nya 0 atau bisa dicoret. Kalau dicoret apa? Kalau x-nya tidak 0, Anda bisa coret. Kalau bisa dicoret, jadi lambda sama dengan 1. Jadi dari persamaan pertama, ada dua kemungkinan, x sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1. Nah, ini. Kalau x sama dengan 0, y-nya berapa? Oke, kita bisa lihat dari persamaan pertama atau persamaan kedua atau persamaan ketiga. Kalau di sini persamaan keduanya, saya namakan ya persamaan 1, persamaan 2. Saya namanya seperti ini. Persamaan keduanya jadi apa? Kalau x-nya sama dengan 0, ya 2y sama dengan lambda kali 2y. Tidak memberi informasi apa-apa. Jadi bisa memberi informasinya di nomor 3. Kalau 2y sama dengan lambda 2y, tetap ada dua kemungkinan. Apa? Seperti yang tadi, minus 2y. Minus 2y sama dengan lambda dikali 2y. Y-nya sama dengan 0 atau lambdanya sama dengan min 1. Pertanyaannya bisa nggak x sama dengan 0 dan y sama dengan 0? Ternyata tidak memenuhi persamaan ketiga. Jadi kemungkinan ini tidak bisa. Jadi lambdanya harus minus 1. Ya ternyata kita tidak bisa memperoleh nilai y dari yang nomor 2. Kita jalan ke nomor 3. Dari x sama dengan 0 ke ketiga, berarti apa yang kita peroleh? Kalau x-nya 0, y kuadrat sama dengan 1. Berarti y-nya plus minus 1. Berarti kalau x-nya 0, y-nya plus minus 1. Ada dua titik, 0,1, 0, min 1. Sekarang kalau lambdanya 1, dari sini tadi ya, kemungkinannya x sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1. Sekarang kalau lambdanya sama dengan 1, apa yang terjadi dengan persamaan kedua? Persamaan kedua menjadi karena lambdanya sama dengan 1, jadi min 2y sama dengan 2y. Apa ini? Min 2y sama dengan 2y, solusinya apa? Minus sesuatu sama dengan sesuatu. Berarti sesuatunya harus 0. Atau 2y-nya Anda pindahkan jadi 4y sama dengan 0 ya. Berarti y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya 0, bagaimana dengan x-nya? Kita ambil dari persamaan ketiga. Kita akan punya x kuadrat sama dengan 1. Jadi x-nya plus atau minus 1. Jadi ada dua titik ya. Y-nya 0 dan x-nya plus minus 1. Berarti apa? 1,0 min 1,0. Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ya. Tinggal kita hitung nilai fungsinya di masing-masing titik tersebut. Dari keempat titik kritis tersebut, untuk mencari maksimum dan minimumnya, tinggal kita bandingkan nilainya. Berapakah F1,0? 1, F min 1,0, 1 juga, F0,1, min 1, F0, min 1.
min 1 juga ya. Jadi kita punya maksimumnya adalah 1, minimumnya min 1. Ya. Jadi ketiga cara tadi sama, kita akan mendapatkan maksimumnya 1, minimumnya min 1. Dan keuntungan bekerja dengan menggunakan metode Lagrange ini adalah kita bisa langsung ke permasalahannya, bagaimana mencari titik kritisnya, yang tidak lain ya langsung kita bisa melakukan pencarian solusi dari kedua persamaan ini. Berbeda dengan dua cara sebelumnya, misalnya ini parametrisasi batas tadi, ya belum tentu kurva yang kita dapat sebagai kurva batas itu dapat diparametrisasi dengan mudah. Begitu juga untuk cara substitusi, ya untuk contoh ini kebetulan substitusinya hanya sederhana gitu ya. Tapi untuk metode Lagrange semuanya bisa kita lakukan secara langsung. Ya mungkin kesulitannya hanya di bagaimana mencari solusi setelah persamaannya didapatkan. Memang untuk mencari solusi sistem persamaan ini tidak ada cara yang khusus gitu. Selesaikan ini dulu seperti apa gitu, tidak ada. Murni hanya kita memanfaatkan persamaan yang ada. Jadi seperti itu metode Lagrange. Dan yang terakhir, bagaimana jika kendalanya ada lebih dari satu. Ini contoh untuk dua kendala atau lebih. Misalnya ada dua buah kendala. Kendalanya ada fungsi objektifnya tetap f, ada dua buah kendala, GP sama dengan 0 dan HP sama dengan 0. Solusi dengan metode Lagrange-nya adalah yang kita cari solusi dari persamaan ini. Yang tadi hanya ada satu pengali Lagrange-nya yaitu lambda, kali ini ada dua. Bedanya hanya di sini. Dan di sini penyelesaiannya ada lebih banyak lagi persamaannya. Contoh, tentukan maksimum dan minimum fxy sama dengan Oke, kita pakai 3 variabel. Biasanya yang mengandung 2 kendala atau lebih itu untuk fungsi 3 variabel atau lebih. Misalnya kita punya fungsinya, misalnya fxyz-nya sama dengan 3x dikurang z dengan kendala x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 dan lima x tambah 6y ditambah z sama dengan 7. Di sini ada 2 kendala. Jadi kita bisa pilih ini sebagai G, ini kendala untuk G, ini kendala untuk fungsi H gitu ya. Jadi kita bisa pilih misalkan GXYZ-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 25. HXYZ-nya sama dengan 5X
tambah 6Y tambah Z min 7 sama dengan 0. Nggak usah sama dengan 0. Nah, jadi kendala tadi bisa kita tulis sebagai GXYZ sama dengan 0 dan HXYZ sama dengan 0. Maka seperti apa persamaan Lagrange-nya? Kita cari ini gitu ya. Fxyz seperti itu, gradiennya adalah, kita tulis di sini, gradien f-nya apa? 3,0, min 1 ya. Kita turunkan terhadap x, terhadap y, terhadap z. Gradien g-nya 2x, 2y, 0. Gradien h adalah 5, 6, 1. Jadi seperti apa persamaan Lagrange-nya? Si gradien f sama dengan lambda gradien g ditambah mu gradien h, g p sama dengan 0, hp sama dengan 0. Oke, persamaan ini adalah berarti apa? 3,0, min 1 sama dengan lambda kali 2x, 2y, 0 ditambah mu 5, 6, 1. G-nya berarti ditambah 2 kendala ini ya. Ini kendala G, ini kendala dari H. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. 5x tambah 6y tambah z sama dengan 7. Oke, dari persamaan yang pertama, yang vektor ini, sistem apa yang bisa kita turunkan? Berarti 3 sama dengan 2x kali lambda ditambah mu kali 5. 2x lambda ditambah 5 mu. Yang kedua, 0 sama dengan 2y lambda ditambah 6 mu. Yang ketiga adalah min 1 sama dengan 0 plus mu. Ya, di sini persamaan ketiga sudah memberikan nilai mu-nya. Mu-nya sama dengan min 1. Kita bawa ke sini. Mu sama dengan min 1. Mu sama dengan min 1 kita bawa ke persamaan ini ya. Pertama dan kedua. Apa yang kita peroleh? Jadi yang pertama 3 sama dengan 2x lambda ditambah 5 mu berarti 3 sama dengan 2x lambda dikurang 5 berarti 2x lambdanya sama dengan 8 ya. 2x lambda sama dengan 8, jadi x lambdanya sama dengan 4. Yang kedua, mu-nya min 1 berarti 2 lambda y, 2y lambdanya sama dengan min 6. 2y lambda sama dengan 6. Y lambda sama dengan 3. Nah, kita memperoleh hasil ini dari persamaan yang vektor, kemudian kita padukan dengan 2 persamaan kendala sisanya. Baik, kita lanjutkan. Dari sini, yang kita tahu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita bisa mendapatkan ini. Berarti kalau x lambda kuadrat tambah y lambda kuadrat akan sama dengan
25 lambda kuadrat. Tapi X lambda dan Y lambda kita sudah hitung. Di sini 16 tambah 25 tambah 9 sama dengan 25 lambda kuadrat. Ruas kirinya 25, ruas kanannya 25 lambda kuadrat. Jadi di sini lambda kuadratnya 1, artinya lambda plus minus 1. Oke, dari sini kalau lambdanya plus minus 1, kita bisa dapat X dan Y-nya. Oke, kita tulis di sini. Oke, tadi kita punya X lambda sama dengan 4. 4 ya, bukan 3. X lambda sama dengan 4. Y lambda sama dengan 4. Jadi Y lambdanya sama dengan 3. Kemudian lambdanya tadi plus minus 1. Jadi kalau lambda sama dengan 1, maka X-nya 4, Y-nya 3. Berapa Z-nya? Z-nya dari persamaan terakhir. Kendala yang kedua kita belum pakai tadi. Yang ini. Z-nya sama dengan apa? Z sama dengan 7 dikurang 5X dikurang 6Y. Z sama dengan 7 dikurang 5X dikurang 6Y. Berapa? 7 dikurang 20 dikurang 18. 7 dikurang 20 dikurang 18 minus 31. Kalau lambdanya sama dengan min 1, X-nya min 4, Y-nya min 3, Z-nya adalah 7 plus 20 plus 18 ya. Yaitu nilainya adalah berapa? 45 ya. Jadi ada dua titik kritis. Yang pertama 4,3, min 31. Titik kritis kedua min 4, min 3,45. Kita hitung F-nya masing-masing. Ini titik kritisnya ya. 43 min 31 dan min 4 min 3 45. Kita hitung F dari 43 min 31, F dari min 4 min 3 45. Jadi fungsinya adalah 3X dikurang Z. Jadi apa? 3 kali 4 dikurang min 31. Di sini 3 kali min 4 min 45. Oke, yang di sini 12 tambah 31 43. Yang di sini min 12 min 45 min 57 ya. Ya, kebetulan hanya ada 2, ya tentu yang besar akan jadi maksimum, yang kecil akan jadi minimum. Ya, demikian materi tentang metode Lagrange dan ini adalah akhir dari bab 12. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.